Gejolak di Laut Cina Selatan, Amerika Serikat dan Cina sama-sama kerahkan kapal perang. Sebuah kapal perusak atau kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat terlihat berlayar melalui Laut Kuning di lepas pantai Shanghai pada Jumat pagi. Tak pelak, tindakan militer negeri Paman Sam itu pun disebut pengamat sebagai aksi bermain api. USS Rafael Peralta, sebuah kapal perusak kelas All-Craig Breaker, terlihat 116 mil laut di lepas pantai timur Cina sekitar pukul 8 pagi. Menurut gambar yang dirilis oleh Inisiatif Penelusuran Situasi Strategis Laut Cina Selatan, sebuah think tank yang berbasis di Universitas Peking yang dikutip sinyal AIS Sistem Identifikasi Otomatis Kapal. Kapal yang merupakan kapal perusak Amerika Serikat kedua yang terlihat di Laut Kuning dalam waktu kurang dari sebulan, memasuki jalur air dari Laut Cina Timur dan telah berada di perairan dekat Cina sejak 3 Mei. Armada Pasifik Amerika Serikat mengonfirmasi pergerakan kapal di sebuah postingan Twitter pada hari Jumat, mengatakan Rafael Peralta yang mampu melakukan operasi anti pesawat dan serangan telah berlayar di Laut Cina Timur minggu ini. Salah satu gambar yang menyertai pos menunjukkan anggota kru berdiri dalam formasi untuk membuat angka 115 untuk menunjukkan berapa hari mereka telah dikerahkan. Munculnya kapal perusak Amerika Serikat datang ketika Cina pada hari Kamis memulai latihan militer panjang di Laut Kuning yang melibatkan 2 kapal induknya. Latihan 11 minggu akan berlangsung hingga 31 Juli ketika Angkatan Laut PLA berusaha mengejar ketinggalan pelatihan karena terjangkit pandemi coronavirus. Penampakan itu juga bertepatan dengan puncak terbaru dalam permusuhan antara China dan Amerika Serikat, karena kedua belah pihak tetap terkunci dalam konfrontasi panas di berbagai bidang termasuk perdagangan dan militer. Penampakan Rafael Peralta terjadi setelah USS Mike Campbell ditemukan 42 mil laut di lepas pantai Weihai di Provinsi Shandong, Cina Timur pada 17 April. Amerika Serikat telah meningkatkan aktivitas militernya di sekitar China dalam beberapa bulan terakhir dengan pesawat tempurnya melakukan setidaknya 39 penerbangan di atas Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, Laut Kuning, dan Selat Taiwan, termaksud 2 yang melintas dekat ke Hong Kong sejak awal tahun. Amerika Serikat main api ahli militer yang bermarkas di Beijing, Zhou Jieming, mengatakan Amerika Serikat bermain dengan api dengan mengirimkan kapal perang yang begitu dekat dengan China pada waktu yang sangat sensitif. Tindakan semacam ini tidak ada gunanya dan hanya akan membuat Beijing mempertanyakan tujuan strategis Washington, katanya dikutip China Morning Post. Apakah mereka akan memata-matai bor China di wilayah Bohai? Apakah mereka mengumpulkan intelijen untuk menghancurkan kawasan industri maju China di sepanjang pantai timur di masa depan? Apakah mereka menunjukkan dukungan mereka untuk pasukan separatis Taiwan? Atau apakah mereka bersiap untuk berperang dengan China? Colin Ko, seorang peneliti di Sekolah Studi Internasional Rajaratnam di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura,
mengatakan bahwa sementara Amerika Serikat menganggap pergerakan kapal perusak sebagai latihan navigasi yang bebas, Beijing tidak akan melihatnya seperti itu. Selain aspek hukum, implikasi politiknya adalah bahwa dalam keadaan saat ini situasi yang tegang, transit semacam itu mungkin tidak dipandang sebagai hal yang normal. Aksi ini sensitif ketika dilihat dari perspektif militer strategis. Tanggapan Amerika Serikat mencerminkan rasa urgensi Pentagon setelah China sebelumnya memanfaatkan krisis COVID-19 untuk mengintensifkan militerisasi berbagai fitur sengketa wilayah. Baru-baru ini, Komando Cincin Selatan Tentara Pembebasan Rakyat PLA mengerahkan sebuah pesawat Y-8 untuk misi patroli perang kapal selam ke Feri Cross yang terletak di dekat Filipina. Data yang dihimpun Asia Times juga menunjukkan China baru-baru ini memosisikan sistem peringatan dini dan kontrol KJ-500 di udara di pulau yang disengketakan di Spratleys yang telah berfungsi sebagai pusat komando dan kontrol operasi China di daerah tersebut. Alat tersebut berada dalam ruang lingkup kedaulatan Tiongkok yang meningkatkan pembangunan di pulau-pulau dan terumbu di Laut China Selatan dan menyebarkan senjata pertahanan sesuai dengan kebutuhan pertahanan nasional China. Jelas Zhang Yushe, seorang peneliti senior di PLA Naval Military Studies, lembaga penelitian baru-baru ini mengatakan kepada Global Times dikutip Kontan, kondisi ini berdampak pada negara-negara tetangga China yang lebih kecil yang juga mengklaim memiliki hal di wilayah Laut China Selatan, termasuk Malaysia yang biasanya tak banyak bicara. Pasalnya, kapal-kapal China selama berbulan-bulan telah memburu kapal eksplorasi minyak Malaysia yang beroperasi di dalam zona ekonomi eksklusifnya. Perselisihan ini mendorong Amerika Serikat melakukan intervensi pada bulan lalu dengan mengirimkan kapal perang. Hingga akhirnya kapal Tiongkok meninggalkan daerah itu pada 15 Mei. Dalam pernyataan yang tidak bisa oleh Kerajaan Malaysia, Raja Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengatakan di parlemen pada 18 Mei bahwa peningkatan kegiatan oleh kekuatan besar di Laut Cina Selatan baru-baru ini perlu mendapat perhatian khusus. Raja menyatakan strategis pertahanan Malaysia perlu mempertimbangkan pentingnya diplomasi pertahanan, kebijakan luar negeri yang pragmatis, perjanjian internasional, dan posisi geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Peningkatan aktivitas oleh kekuatan besar di Laut China Selatan baru-baru ini perlu diperhatikan, kata Raja di depan Dewan Rakyat Malaysia, seperti dikutip channelnewsasia.com. Terlepas dari penangguhan yang disebabkan virus terkait latihan multilateral, Angkatan Laut Amerika Serikat melakukan latihan di Laut Filipina dari 2-8 Mei yang berfokus pada latihan pengintaian dan pengawasan serta operasi permukaan, bawah permukaan, dan amfibi. Unjuk kekuasaan Amerika Serikat secara nominal bertujuan untuk meningkatkan respon terpadu dan interoperabilitas di antara pasukan
permukaan dan kapal selamnya, tetapi juga jelas dimaksudkan untuk mengirim sinyal ke Laut Cina dan meyakinkan sekutu regional. Menurut sebuah pernyataan oleh Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat yang berbasis di Yokosuka, Jepang, tujuan dari latihan ini adalah untuk mengembangkan konsep perang, meningkatkan lethality maritim, dan memungkinkan kemampuan dan kesiapan dunia nyata, katanya pekan lalu. Amerika Serikat mendukung upaya sekutu dan mitra kami dalam mengejar kepentingan ekonomi mereka secara sah. Jelas Wakil Laksamana Bill Merz, Komandan Armada ke-7. Pada saat yang sama, Angkatan Laut Amerika baru-baru ini meningkatkan penyebaran kapal perang ke Laut China Selatan dengan sukses cepat. Awal bulan ini, Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim kapal tempur littoral USS Montgomery, USNS Cesar Chavez, dan USS Gabriel Gifford yang terakhir dipersenjatai dengan 100 mil laut rudal range. Pada akhir April, kapal perusak berpeluru kendali USS Berry berlayar di dekat Pulau Paracel dalam operasi navigasi yang bebas. Itu diikuti oleh penyebaran kapal penjelajah berpeluru kendali USS Bunker Hill yang melakukan operasi serupa di pulau-pulau Spratly yang diperebutkan. Selain itu, pada tanggal 30 April, Angkatan Udara Amerika Serikat mengerahkan 2 pesawat pembom B-1B untuk serangan mendadak di Laut China Selatan sebagai bagian dari model ketenaga kerjaan angkatan dinamis yang baru, sebuah perubahan yang tampaknya akan menggantikan misi udara permanen demi mendukung misi yang lebih tidak terduga di daerah yang disekitakan. Tidak ada sinyal yang lebih baik dari dukungan kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka selain keterlibatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang positif dan gigih di wilayah ini, jelas Laksamana Muda Fred Kaiser, Komandan Grup Ekspedisi Strike 7 pada 13 Mei. South China Morning Post Asia Time, Channel News Asia Global Time.